Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum wa jami'al muslimin minan nar. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga pada kesempatan hari ini atau malam ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama pelajari perkara agama kita terkait dengan tauhid kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah masuk dalam pembahasan dari yang didatangkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid. Itu beliau mendatangkan bab, yaitu bab minasyirki lubsul halaqati wal khayd wa nahwihima li raf'il bala au daf'ih. Itu bab termasuk dari kesyirikan adalah menggunakan halaqah, yaitu suatu yang melingkar. Ini adalah suatu yang melingkar atau benang atau yang semisalnya untuk mengangkat bala. Untuk mengangkat bala berarti ini apa? Sudah terjadi untuk diangkat. Au daf'ih atau ini apa? Untuk menolaknya. Berarti apa? Preventif, yaitu apa? Untuk pencegahan, yaitu pencegahan dan pengobatan. Kalau kita dalam bahasa yang mudah, mungkin kita kenal dengan pencegahan dan pengobatan. Kalau pengobatan berarti apa? Raful bala. Kalau dafa, menolak, berarti apa? Pencegahan, yaitu preventif. Mungkin sebelum kita lanjutkan dari apa yang kita baca, ada yang menyebutkan kesimpulan? Bismillah. Jiwa ini jangan bergantung pada benda kesyirikan, akan tetapi bergantung kepada Allah. Dibaca pelan-pelan. Jiwa ini jangan bergantung pada benda kesyirikan, akan tetapi bergantung kepada Allah. Dan bergantung diri pada hal kesyirikan akan membuat jiwa terganggu. Itu. Barakallahu fiik. Jadi apa? Jiwa ini apa? Tidak bergantung pada apa? Pada benda, pada suatu, tapi yaitu bergantungnya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang bisa menjadi sakit karena bergantung pada suatu, karena apa? Tergantung padanya, kemudian akhirnya malah menjadi sakit. Yang awalnya jiwanya tidak sakit, akhirnya menjadi sakit. Silakan. Bismillah. Di antara faedah dari bab yaitu terdapat peringatan terhadap memakai gelang atau benang atau selainnya dengan tujuan untuk mendatangkan manfaat atau menolak bahaya, karena hal tersebut tergolong sebagai kesyirikan yang sejenis dengan tujuan penyembahan kepada patung. Jazakallahu khair. Itu apabila seorang menjadikan sebab
ya, kemudian sebab tersebut secara zatnya itu yang menyembuhkan atau menolak bahaya, ya, maka seorang itu apa? Ya, terjatuh pada syirik akbar. Ya, apabila menganggap bahwasanya ya halqah benang tersebut atau ya kalung atau gelang itu adalah yang ya menolak madarat atau mendatangkan manfaat, ya maka ya seorang itu bisa ya jatuh pada kesyirikan, yaitu syirik akbar. Ada yang lainnya? Silakan. Jelasan tentang hadis dari Imran bin Husain bahwasannya hadis beliau adalah mauquf. Itu ucapan beliau sendiri. Ya, ya kita sebutkan ya pada hadis Imran bin Husain ya sebagaimana disebutkan oleh ya pensyarah kitab Tauhid itu Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz dalam kitabnya Ghayatul Murid, ya bahwasanya ya hadis Imran bin Husain ini adalah mauquf, ya mauquf, jadi bukan marfu. Kalau marfu sampai ya kepada Rasulullah SAW, tapi mauquf ya ini adalah merupakan perkataan Imran bin Husain. Ada yang lainnya? Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, gelang tersebut tidaklah menambahkan kelemahan, melainkan ditambahkan pula kelemahan pada badannya, bahkan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Ya, itu diantara yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, ya sebagaimana telah kita sebutkan, ya karena ketergantungan seorang pada suatu, ya takut dari suatu, itu misalnya pakai gelang, ya kemudian belum tentu sebabnya adalah ya hal tersebut yang menolak madarat, ya dan mendatangkan manfaat, ya akhirnya karena ketergantungan pada suatu tersebut, ya akan menjadikan ya dirinya menjadi sakit. Ya, sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Insyaallah kita cukupkan. Mau nyampaikan? Hah? Sudah. Ya, siapa yang baca? Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa lahu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Jazakallahu khair. Qala muallif, berkata penulis rahimahullah taala, ya walahu, ya walahu ini pada riwayat Imam Ahmad, ya hadis dari Uqbah bin Amir marfu'an. Hadis Uqbah bin Amir ya marfu'an. Itu man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang ya mengikatkan atau menggantungkan tamimah. Apa tamimah? Ya, suatu yang dia apa? Diikatkan, ya kemudian ya seorang apa? Ya bergantung padanya, berkeyakinan padanya, ya dan tamimah ini biasanya terbuat dari apa? Khorozat. Apa khorozat? Manik-manik. Ya, bisa dari apa? Mutiara, bisa dari gelang, manik-manik. Ya, kalau antum tahu, mungkin nanti ya namanya manik-manik. Ya, maksudnya manik-manik. Ya, yaitu barang kecil misalnya susunan manik-manik. Ya, dan yang semisalnya. Atau nanti yaitu barang tentang apa? Yang disebutkan yaitu tentang apa? Ya, yang dikeluarkan dari laut, yaitu wada'ah, kerang. Antum tahu? Kayak gini. Ya, biasanya dipakai untuk gelang. Ya, ini surah dari wada'ah. Ini gambar dari apa? Wada'ah. Ya. Nanti yang akan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan penjelasannya. Ya, kemudian ya, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Maka barang siapa yang menggantungkan tamimatan, ya, tamimatan itu adalah apa? Suatu yang diikatkan, ya, digunakan untuk ya menolak suatu bahaya atau ya untuk menolak ain. Ya, menolak ain, dan ain pernah kita sampaikan ya bahasanya ain itu bisa terjadi apa? Dari kedengkian. Ya, tidak suka suatu kenikmatan itu apa? Sampai kepada saudaranya. Ya, ini kemudian apa? Dengan pandangan yang apa? Pandangan mata, kemudian diikuti dengan apa? Jiwa yang buruk,
ya sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengena kepada ya orang yang dituju, ya ma'yun, itu orang yang dituju, yaitu yang dipandang, ya akhirnya orang tersebut ya jatuh sakit, atau bahkan meninggal, bahkan meninggal. Jadi tidak, ya orang yang melakukan ain ya bahkan bisa ya membuat ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala orang lain menjadi meninggal, atau misalnya mobilnya mogok, ya, atau melihat ya onta, kemudian ontanya ya sakit atau tidak bisa bergerak dan yang semisalnya. Ini dari ain, ya, ini mata, ya, mata jahat atau disebut mata jahat, atau apabila seorang itu ya melihat kemudian tidak mengucapkan ya Allahumma barik atau masya Allah, tabarakallah, kemudian yang dilihat ya kemudian sakit atau bahkan ya meninggal, misalnya jenguk bayi, ya menjenguk bayi, kemudian tiba-tiba si bayi sakit setelah banyak orang yang menjenguknya, ya ternyata ya di antara mereka ketika melihat bayi tersebut ya cantik dan tampan dan misalnya, kemudian tidak mengucapkan masya Allah atau Allahumma barik, ya sehingga ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala kemudian bisa memberikan pengaruh dari pandangan tersebut, ya menjadikan bayi tersebut sakit atau bahkan ya meninggal. Kemudian ya fala atamallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ya menyempurnakan, ya mencemoohkan padanya, ya menyempurnakan urusan-urusannya. Itu ini adalah doa keburukan, ya ini adalah merupakan doa keburukan. Wa man ta'allaqa wada'ah fala wada'allahu lah, dan barang siapa yang menggantungkan wada'atan fala wada'allahu lah, barang siapa yang menggantungkan wada'ah, itu sebagaimana kita telah sebutkan, wada'ah sayun yukhraju minal bahr, itu suatu yang dikeluarkan dari lautan. Yusbih as-sadaf, itu menyerupai kerang, ya as-sadaf itu kerang, yattaquna bihi al-ain, mereka gunakan untuk ya menangkal dari ain, ya wa fi riwayah, dalam Imam Ahmad juga, ya man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, ya barang siapa yang menggantungkan tamimah, ya itu yang diikatkan, faqad asyrak, maka sungguh ya dia telah berbuat kesyirikan. Ya, jadi pada hadis Uqbah bin Amir yang dikatakan Syekh isnadnya lemah, tetapi kesimpulan dari hadis ini adalah ya hadis hasan, ya adalah hadis hasan. Wa man ta'ala qawada'atan fala wada'allahu lah, ini adalah kesimpulannya, ya kesimpulannya itu adalah merupakan hadis hasan sebagaimana dikatakan oleh Su'aib al-Arnaud, ya sebagai pentaklik dari Musnad Imam Ahmad. Kemudian ya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, beliau berkata Uqbah bin Amir, salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW. Di Uqbah bin Amir, ya itu adalah Uqbah bin Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur, itulah seorang sahabi yang terkenal. Wa kana faqihan fadilan, ya beliau adalah seorang faqih, ya seorang ahli fikih, fadilan seorang yang mulia. Waliya imarata Misr, ya beliau ya menjadi wali, ya waliul amr di saat ya yaitu di Mesir, ya di pemerintahan Mesir, ya di saat di saat kekhalifahan atau ya kesultanan ya Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu selama 3 tahun, ya selama 3 tahun. Wa mata qariban min minasitin, ya dan beliau ya meninggal ya dekat ya dari tahun 60, ya dari tahun 60, itu mendekati tahun 60, ya begitu pula Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya meninggal, sebagian mereka ada yang mengatakan 57, ada yang mengatakan 58, ada yang mengatakan 59. Kemudian ya walahu ai warawa al-Imam Ahmad, jadi walahu di situ ya itu adalah ya lahu, itu adalah Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini. Ta'allaqa tamimatan ay allaqaha alaih, ya dia ya menggantungkan tamimah
itu pada dirinya atau pada selainnya, ya, misalnya pada anaknya, ya, mu'taqidan biha, kemudian memiliki keyakinan dengannya, yaitu dengan tamimah tersebut. Wa tamimah, ya, kharazat, ya, kharaz itu tadi manik-manik. Jadi kharaz itu bisa dari apa? Ya, manik-maniknya bisa dari kerang, bisa dari apa? Ya, kharaz itu bisa dari apa? Akik, atau bisa dari mutiara atau yang semisalnya, itu namanya manik-manik kan. Ya, kanatil arab ya tu'allikuha ala auladihim. Mereka, ya, dahulu Arab menggantungkan pada anak-anak mereka yattaquna biha al-ain, yaitu supaya apa? Ya, terhindar dari ain. Dan tadi telah kita sampaikan ain itu bisa apa? Mata jahat atau apa? Ya, seorang yang apa? Takjub yang berlebihan, kemudian apa? Tidak, ya, yubarik, yaitu mengucapkan masya Allah atau barakallahu fiik atau ya Allahumma barik, ya, semoga Allah berkahi, ya, seperti itu, sehingga memberikan pengaruh pada yang dilihat. Fala atamallahu lah, ya, ini adalah doaun alaih, yaitu doa keburukan padanya, ya, bahasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyempurnakan urusan-urusannya, ya, yaitu orang yang mengenakan atau menggunakan tamimah, ya, baik itu gelang atau benang dan yang semisalnya. Kemudian wada'atan, al-wada'ah syai'un yukhraju minal bahr, ini tadi telah kita sebutkan, yaitu sesuatu yang dikeluarkan, ya, dari lautan yang menyerupai apa? Kerang, ya, biasanya dipakai, ya, buat gelang, ya, yattaquna bihi al-ain, juga untuk menolak dari ain. Maka, ya, didoakan fala wada'allahu lah, ya, maka, ya, tidak, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan padanya apa? Ya, fida'atin, la ja'alahu fida'atin. Apa da'atin? Itu dalam kelapangan, ya, rohah, ya, da'atin ini apa? Kelapangan. Wasukun, apa sukun? Ketenangan, ya, itmi'nan, ya, semakna. Jadi da'ah itu dalam mereka menginginkan apa? Dengan mengikat itu adanya apa? Ketenangan, ya, kelapangan, ya, dan kesehatan. Tetapi apa? Ketika memakai, bahkan Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak akan memberikan padanya ketenangan dan kelapangan, ya, dari apa yang diinginkan. Berarti apa? Ya, dibalas dengan apa? Ya, kebalikannya. Ya, dia ingin dengan memakai gelang itu apa? Mendapatkan ketenangan, ya, dan kebahagiaan, ternyata Allah balas, ya, Allah ganti dengan apa? Ketidaktenangan, ya, dan apa? Kesusahan dan kesedihan, ya, dan yang semisalnya. Aila khafahullahu anhu ma yakhafuh. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak meringankan darinya apa yang dia, ya, takuti, dari apa yang dia, ya, dia takuti. Kemudian wa fi riwayah, itu pada riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dari hadis yang lain, ya, dari hadis yang lain, maksudnya wa fi riwayah. Kemudian makna ijmali lil haditsain, jadi makna, ya, secara global dari dua hadis ini yang kita bahas itu adalah dua hadis. Sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man istamala at-tamaim. Jadi Allah Subhanahu Nabi SAW yaitu apa? Yad'u ala. Apa yad'u ala? Mendoakan kejelekan. Ya, jadi yad'u ala, yakni Nabi SAW mendoakan kejelekan kepada siapa? Ya, alaman istamala at-tamaim. Itu bagi siapa yang, ya, menggunakan, ya, atau memakai tamaim. Itu apa? Jimat, ya, atau jampi-jampi. Kemudian apa? Ya, ya'taqid biha. Kemudian dia apa? Ya, meyakini padanya, ya, ya'taqid fiha, ya, yaitu meyakini di dalamnya daf'ad darar, yaitu bisa menolak madarat, ya, menolak madarat, yaitu apa? Bi ayyakisallahu qasdahu, ya, bahasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Membalik, ya, apa? Ya, menjadikan terbalik apa? Maksudnya, tujuannya, ya, menjadikan terbalik tujuannya, keinginannya, ya, yang dia ingin darinya untuk mendapatkan keselamatan, kemudian dibalik mendapatkan apa? Kesusahan, ya. Wala yutimma lahu umurahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusan-urusannya, perkara-perkaraannya, ya, perkara-perkaranya. Kama annahu yad'u ala man istamala al-wada'.
Ya, ini tamimah. Kemudian sebagaimana beliau alaihi salatu wassalam mendoakan kejelekan kepada orang yang menggunakan al-wada. Ya, menggunakan apa? Al-wada. Menggunakan al-wada ya linafsil qasd asabik. Ya, dengan apa? Sama tujuan ya linafs, yaitu sama tujuan asabik dengan yang telah lewat, ya tujuan yang telah lalu. Ya, bahwasanya apa? Diberikan ya kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ya, Allah yatruku ya, Allah yatrukahallah ya fi rohatin watminan. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkannya ya dalam ketenangan dan ketenangan. Ya. Jadi orang yang memakai wada'ah atau orang yang memakai tamimah, maka Allah Subhanahu wa taala ya maksudnya apa? Tidak akan memberikan ketenangan pada mereka. Ya, tidak akan memberikan ketenangan pada mereka. Ya, bahkan ya ada pada mereka ketakutan. Ya, ada pada mereka kesempitan, ya, ada pada mereka apa? Kesedihan. Bal yuharrik alaihi kulla mu'dhin. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan padanya kulla mu'dhin, yaitu semua yang apa? Mu'dhin. Ya, semua yang apa? Yang memberikan apa? Gangguan. Mu'dhin dari apa? Fi'ilnya. Hah? Adza. Kemudian yu'dhi ya idzaan ya. Jadi mu'dhin ya karena apa? Ya di situ apa isim fa'il mu'dhin ya kulla mu'dhin, yaitu yang mengganggu. Ya, semua yang mengganggu. Wa hadha du'a yuqsadu minhu at-tahdhir minal fi'il. Ya, dan doa ini ditujukan darinya adalah supaya apa? Menjauhi dari melakukan perbuatan ini. Itu menjauhi dari apa? Menggantungkan ya, baik itu di tangan ya, di tangan atau di apa? Sini apa namanya? Lengan ataupun di leher ya, ataupun di leher. Itu diperingatkan dari melakukan hal tersebut. Ya, kama annahu yuhbiru sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana bahasanya Nabi alaihi wasallam ya menghabarkan pada hadis yang kedua, anna hadzal amal syirkun billah. Ya, bahasanya perbuatan ini adalah merupakan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama apa? Didoakan keburukan. Yang kedua apa? Bahasanya perbuatan ini termasuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama bahaya. Yaitu apa? Ya, didoakan kejelekan. Ya, bagaimana kalau orang didoakan kejelekan? Ya, ditakutkan padanya apa? Ya, kesempitan, bahaya, ya, dan yang semisalnya. Ya, begitu pula ya, apabila seorang terjatuh pada kesyirikan, ini juga ya merupakan bahaya yang besar juga. Ya, bahasanya perbuatan ini termasuk kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian munasabatul haditsain lil bab. Ya, kesesuaian dua hadis ini terhadap bab ya judul anna fihima ya dalalatan. Bahwasanya di dalam kedua hadis ini terdapat dalalah. Ya, terdapat penunjukan dalil ya ala tahrim, yaitu akan keharaman ya, akan pengharaman ta'liqit tamaim. Yaitu apa? Mengaitkan atau menggantungkan ya, mengaitkan atau menggantungkan tamaim, yaitu jimat-jimat ya atau gelang wal wada ya, dan dia wa'tibarihi syirkan ya, dan dianggap apa yang dilakukan ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Kenapa? Lima yakumu biqalbil mu'alliq laha ya, terhadap apa? Ya, dari orang yang menggantungkan ya padanya, yaitu dari minal i'timad, yaitu apa? Apa minal i'timad? I'timad apa? Ya bersandar ya, karena dia bersandar kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena yang dia inginkan apa? Dengan menggantungkan tali atau benang yang semisalnya ya, tali, benang, ya, gelang dan semisalnya ini adalah ya tujuannya adalah bersandar pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu karena hatinya seorang yang menggantungkan itu ya menginginkan apa? Ya,
keselamatan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara faedah dari dua hadis ini, ya, yang pertama disebutkan oleh Fauzan, anna ta'liqat tamaim wal wada' minasyirki. Ya, bahwasanya menggantungkan tamaim itu jimat-jimat, ya, wal wada' itu apa? Ya, tadi itu apa? Kerang yang dikeluarkan dari lautan, ya, itu adalah termasuk dari kesyirikan. Ya, termasuk dari kesyirikan. Bisa nanti syirik akbar maupun syirik asghar. Ya, kalau menjadikan sebab yang itu bukan sebab syar'i, ya, maka itu apa? Ya, masuk syirik asghar. Tapi kalau menjadikan bahasanya zatnya barang tersebut, ya, adalah yang menolak madarat dan mendatangkan manfaat, ya, maka terjatuh pada syirik akbar. Kemudian apa? Yang kedua, anna mani tamada ala ghairillah, ya, barang siapa, sungguhnya barang siapa yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bersandar pada selain Allah Subhanahu wa taala, amalahullah, ya, amalahullah. Ini Allah Subhanahu wa taala akan memuamalai, ya, memuamalai dia binaki di qasdihi, itu dengan apa? Dengan lawan, ya, dari keinginannya, ya, dari maksudnya, ya, dengan membatalkan tujuannya, ya, binakid, yaitu dengan membatalkan apa? Tujuan dia, ya, atau diberikan lawannya. Ingin kebaikan ternyata dikasih keburukan. Ingin keselamatan dikasih apa? Kecelakaan. Ya, ingin apa? Kebahagiaan dikasih kesengsaraan. Ya, ini maksudnya binaki di qasdihi, itu dia apa? Ya, dibatalkan tujuannya atau diberikan lawan dari, ya, keinginannya, ya, dari lawan keinginannya. Kemudian yang ketiga, ad-du'a ala man 'allaqa at-tamaim wal wada'. Itu doa ala, itu doa keburukan bagi orang yang menggantungkan jimat-jimat, ya, menggantungkan jimat-jimat, ya, dan juga apa? Menggantungkan, ya, gelang yang terbuat dari kerang, ya, atau semisalnya yang diambil dari laut, ya, bima yafutu alaihi maksudahu, ya, dari apa? Yang luput darinya apa? Ya, maksudnya, ya, luput darinya apa? Tujuannya, keinginannya, ya, wa yaqis alaihi muradahu, dan apa? Kebalikan padanya, ya, dari apa yang dia kehendaki. Ya, intinya apa? Dibalas dengan kebalikannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memuamalai dia, akan memperlakukan terhadap dirinya, ya, dengan lawan dari apa yang diinginkan, ya, dari apa yang, ya, lawan dari apa yang dia inginkan. Ya, jadi yang tahu kan bentuknya, yaitu baik terbuat dari kerang dan yang semisalnya. Dan di situ tujuannya adalah untuk, ya, menolak dari ain, ya, untuk menolak dari ain. Kemudian, ya, dapat faedah, ya, dari perkataan Ibnul Athir rahimahullah taala. Beliau sebutkan dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits, ya, beliau sebutkan bahwasanya innama ja'alaha syirkan, ya, hanya saja, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut atau Rasulullah SAW menjadikan hal tersebut sebagai kesyirikan li'annahum aradu biha daf'al maqadir, dikarenakan mereka apa? Aradu biha, menghendaki dengannya daf'al maqadir al-maktubah. Apa maqadir di sini? Apa maqadir? Al-maqadir. Apa? Apa Taufik? Al-maqadir. Kadar-kadar yang lainnya. Al-maqadir al-maktubah. Ahmad, takdir. Ya, maqadir di sini maksudnya apa? Takdir-takdir yang telah apa? Telah ditulis. Itu takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan tujuannya kan tadi apa? Untuk menolak, ya, menolak bala atau mendatangkan manfaat. Ya, berarti apa tujuannya adalah untuk menolak takdir yang telah tertulis alaihim, atas mereka. Fatolabu daf'al adha. Kemudian apa? Mereka mencari apa?
ya sesuatu yang bisa menolak apa? Daf'al adza. Fatolabu, mereka mencari daf'al adza, yaitu sesuatu yang menolak gangguan dari siapa? Min ghairillah. Ya, min ghairillahilladzi ya huwa dafi'uhu. Dari selain Allah. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang apa? Menolaknya. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu yang menolaknya. Ini sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menolaknya. Ya, maka di sini juga ya kesesuaian dari hadis ini terhadap bab itu tampak ya bahwasanya menggantungkan tamimah itu jampi-jampi wal wadaah ya itu apa gelang yang terbuat dari kerang dan yang semisalnya ya li ajli raf'il bala ya dikarenakan untuk mengangkat bala itu mengangkat musibah berarti itu namanya apa? Pengobatan. Itu kalau rafa, kalau mengangkat ya menolak bala berarti ini namanya pengobatan ya atau daf'i atau untuk menolaknya berarti apa? Pencegahan atau namanya preventif. Ya, ini adalah syirkun, ini adalah kesyirikan. Ya, kama ja'a dzalika sharihan ya sebagaimana telah datang yang demikian itu secara sharih, secara jelas di riwayat tsaniyah lil hadits. Ya, pada riwayat yang kedua dari hadis yaitu man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Ya, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Ya, dia telah berbuat kesyirikan. Bisa dipahami di sini? Ya, kemudian siapa yang baca? Wali Abi Hatim. Summa qala Syekh Wali ibn Abi Hatim an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, jazakallahu khair. Kemudian berkata penulis rahimahullah taala Wali Abi Hatim. Siapa Ibnu Abi Hatim? Namanya siapa? Hah? Abdurrahman bin Abu Hatim. Namanya Abu Hatim? Muhammad kan? Ya, Abdurrahman bin Muhammad. Ya. Ini anaknya Abu Hatim. Ya, Ibnu Abi Hatim. Kapan kita dapat ini? Ya, ketika daurah Ustaz Dzulqarnain ya beberapa waktu yang lalu ya itu apa akidah ya Ibnu Abi Hatim yang menjelaskan ya i'tiqad keyakinan Abi Zur'ah dan Abi Hatim ya rahimahullah ya keyakinan ya Abi Zur'ah dan juga Abi Hatim rahimahullah taala yang menulis ya itu adalah Ibnu Abi Hatim yaitu anaknya Abu Hatim ya ini mimba faedah ya dan Wali bin Abi Hatim yaitu Warawa Ibnu Abi Hatim yaitu sahib kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, ini juga sahib ya kitab Jarh wa Ta'dil. Ya. Ini sahib ya kitab Jarh wa Ta'dil dan ini yang menceritakan apa? Kisah ya seorang apa? Yang belajar kan apa? Selama berapa? Selama berapa makan ini enggak makan kuah apa? Daging. Cuma apa karena belajar sibuk dalam belajar sehingga apa tidak sempat untuk ya mengolah ikan kemudian ya itu disebutkan kisahnya dalam ya kisah beliau. Ya, siapa yang ingat ceritanya? Ibnu Abi Hatim, Fabi Faidah, ya beliau menyebutkan, ya kami pernah selama 7 bulan di Mesir, ya kami tidak pernah makan kuah daging, ya siangnya kami berangkat ke masyayikh yang ada, yaitu ke guru-guru, kemudian apa? Ya malam harinya kami menyalin, ya jadi paginya belajar, malamnya apa? Disalin dari apa yang ditulis, kemudian dicocokkan dengan temannya. Ya, kalau ada yang salah, ada yang kurang dari apa yang dicatat pada waktu pagi hari, malamnya itu apa? Dicocokkan. Ini dahulu yang dilakukan oleh ulama hadis. Ya.
Ulama hadis ketika mereka belajar, ya mereka paginya belajar, kemudian malamnya apa? Mencocokkan muqabalah. Ya, dicadakan, disalin, kemudian apa? Dicocokkan dengan murid-murid yang lainnya. Ya. Kemudian suatu hari kami dan sahabatku berangkat ke rumah Syekh. Ya, pada suatu hari kami dan sahabatku, temanku berangkat ke gurunya, ke rumah Syekh. Sampai di sana, orang-orang berkata bahwasanya Syekh sakit. Ya, jadi Syekh itu apa? Sakit. Ya, dalam perjalanan pulang, aku melihat orang jualan ikan. Ketika pulang dari tempat Syekh yang sedang sakit, kemudian ketika pulang aku melihat orang yang orang jualan ikan. Ya, kemudian lalu kami pun membelinya. Kemudian kami pun membelinya. Ya, tatkala kami sampai rumah, itu sampai mungkin kos-kosan atau kontrakannya, seperti itu. Tatkala kami sampai rumah ternyata sudah masuk jam pelajaran guru yang lain. Itu Syekh yang lain. Ya. Telah datang jadwal guru yang lainnya. Kemudian sudah masuk jam pelajaran sebagian Syekh yang lain. Maka kami tinggalkan ikan tersebut selama 3 hari. Kami tinggalkan ikan tersebut selama 3 hari dan hampir busuk. Ya, perhatikan saja, ikan sehari saja busuk, apalagi 3 hari. Ya, kemudian hampir busuk. Kemudian akhirnya kami pun memakannya dalam keadaan mentah-mentah ikan tersebut. Ya, karena tidak waktu untuk membakarnya, untuk mengolahnya. Kemudian Abdurrahman bin Abi Hatim mengatakan, ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang berleha-leha. Ya, jadi ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan badan yang santai. Ya, jadi mendapatkan ilmu itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan, butuh butuh capek dan butuh hal yang meletihkan. Kalau inginnya santai kemudian dapat ilmu, ini tidak akan didapati. Ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, ini kisah ini disebutkan Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, sebagaimana ta'liq dari Syekh Shalih Fauzan, sahib kitab Jarh wa Ta'dil. Bisa dipahami? Ya, dari kisah ini ini dari pengorbanan seorang yang menuntut ilmu. Ya, bahasanya seorang yang menuntut ilmu harus mengorbankan dirinya dari rasa letih. Walaupun teman-temannya pulang ketemu dengan keluarganya, antum masih tersisa di sini. Ya, sebagian mungkin menangis kayaknya. Enggak? Hah? Karena temannya pulang. Ya. Mudah-mudahan enggak ya. Nah, udah besar. Ya. Udah remaja. Ya, makanya yang enggak pulang walaupun orangnya sedikit, ada jadwal enggak ada masalah. Ya, belajar. Ya, karena umur itu terbatas. Kesempatan itu tidak tentu. Ya, bisa jadi besok kita sudah dijemput. Ya, bisa jadi kita sudah enggak ada jatah hidup lagi. Ya, ternyata kita sudah didahului oleh kematian. Ya, makanya kesempatan yang ada senantiasa seorang itu memanfaatkannya. Ya, dengan belajar, dengan membaca, dengan murojaah dan yang semisalnya. Ya, semua waktu kita nanti akan akan dipertanggungjawabkan. Ya, oleh karenanya kita berusaha menggunakan waktu kita sebaik mungkin, sebaik-baik mungkin. Kemudian an Hudzaifah, dari Hudzaifah, ini sahabat Hudzaifah, wa Ibnul Yaman al-Absi. Ya, wa Ibnul Yaman al-Absi. Ya, al-Absi itu di Yaman juga. Haliful Ansar, itu sekutunya orang Ansar. Beliau sahabi jalil, itu sahabat yang mulia, minas sabiqin al-awwalin. Ya, dari kalangan sahabat yang awal kali masuk ke dalam agama Islam. Ya, termasuk sahabat yang awal kali masuk ke dalam agama Islam. Mata sanah tis'ah wa thalathin, itu meninggal beliau radhiyallahu ta'ala anhu pada tahun 36. Dan Yaman ini bapaknya ini juga seorang sahabi. Jadi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, jadi Hudzaifah sahabi dan bapaknya adalah seorang sahabi. Ya, bapaknya yaitu namanya Al-Yaman, ini adalah sahabi juga. Kemudian minal humma, yaitu dari humma,
ya lil wiqayati minal humma. Ya, dikarenakan tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menjaga dari humma. Ya, menjaga diri dari apa? Ya, dari humma. Ya, untuk menjaga diri dari humma. Itu humma apa? Ya, penyakit yang ya panas, yaitu penyakit panas. Ya, humma itu adalah penyakit ya panas. Kemudian ailil wiqayati minal humma, yaitu untuk menjaga dari humma. Dan minnya di sini apa? Min sababiyah ya, yaitu ya dari humma. Dan humma ya itu adalah ya dengan mendomah ya huruf ha, kemudian ditasdid mimnya, yaitu penyakit yang apa? Ya mengenai pada jasad ya, dan dinamakan yang demikian itu ya karena adanya panas yang berlebih. Ya, adanya panas, rasa panas yang berlebih. Ya, adanya panas yang berlebih. Kemudian ya faqata'ahu. Ya, kemudian apa? Memutusnya, diputus. Kemudian watala, kemudian beliau watala qaulahu, ya kemudian apa? Beliau membaca firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah ya kebanyakan dari manusia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah mereka apa? Beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan ya kebanyakan mereka itu apa? Ya, mereka itu berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebanyakan manusia berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya di sini apa? Wa ta'ala ay qara'a al-ayah. Ya, jadi Hudzaifah membaca ayat ini mustadillan biha. Ya, menggunakan dalil dengannya untuk apa? Untuk mengingkari apa yang dia lihat. Untuk mengingkari dari apa yang dia lihat. Mungkin adzan dulu. Ya, kita lanjutkan selesai ya dari adzan kita selesaikan pembahasannya. Ya. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan ya dari apa yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan, makna athar ijmalan, jadi makna dari athar ini secara global, anna Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma absara rajulan, ya beliau melihat seorang laki-laki, qad rabata fi adudihi khaitan, itu telah apa? Mengikatkan dia apa? Lengannya, ya di lengannya, lengan atas itu khaitan, itu dengan tali. Tujuannya apa? Yattaqi bihi maradul humma. Ya, tujuannya adalah untuk ya melindungi dirinya dari apa? Penyakit humma, itu humma yang berlebih. Fa azalahu anhu munkiran fi'lahu. Ya, kemudian apa? Beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya menghilangkannya darinya apa? Ya, untuk mengingkari dari apa? Yang dia lakukan hada. Itu yang dia lakukan ini. Wastadalla bil ayah. Kemudian beliau berdalil dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala ahbarallahu fiha, ya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalamnya, yaitu annal musyrikin, bahwasanya orang-orang musyrik ya yajma'un bainal iqran bi tauhidir rububiyah wa syirki fil ibadah. Ya, bahwasanya orang-orang musyrik mereka mengumpulkan ya di antara penetapan tauhid rububiyah dengan kesyirikan di dalam ibadah. Ya, orang-orang musyrik ya mereka mengumpulkan di antara ya kesyirikan ya pada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dengan apa? Ya penetapan terhadap tauhid rububiyah. Ya, mereka kumpulkan. Ya, mereka kumpulkan. Kemudian munasabatul athar lil bab, kesesuaian athar ini terhadap bab, terhadap judul, anna fihi i'tibara ya lubsal khait lidaftil marad syirkan yajibu ingkaruhu. Ya, bahwasanya di dalam athar ini ya dianggap, yaitu i'tibara, yaitu teranggapnya, yaitu apa? Penggunaan dari khait ini, yaitu tali ini untuk menolak madarat, menolak penyakit, itu adalah merupakan bentuk kesyirikan yang wajib untuk diingkari. Kenapa? Ya, karena Hudzaifah memutusnya. Ya, Hudzaifah memutusnya. Ya, dan ini sebagaimana ya yang disebutkan dalam Ghayatul Murid, ya bahwasanya dalam ya athar ini, yaitu perkataan mengutusnya ini menunjukkan dua hal. Yang pertama bahasanya mengikatkan tali ya atau gelang dan semisalnya dikarenakan dikarenakan untuk menjaga diri dari humma ya, yaitu penyakit panas dan selainnya, ini adalah merupakan mungkarun azim. Itu yang pertama adalah ini termasuk kemungkaran yang agung, wajib diingkari. Sebenarnya disebutkan oleh Fauzan. Kemudian yang kedua di antara faedahnya, anna salaf kanu yughayyirunal munkar bil yad. Ya, bahwasanya kaum salaf ya mereka mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan tangan. Ya, ini karena mereka memiliki kekuatan, memiliki kemampuan. Ya, illam yakun ya hunaka mafsadatan, ya dikasih tanbih ya selama ya di sana tidak ada mafsadah. Ya, selama seorang itu bisa ya mengingkari kemungkaran dengan tangannya, dia lakukan. Ya, kalau tidak menimbulkan mafsadah, ya kalau tidak menimbulkan mafsadah. Tapi kalau menimbulkan mafsadah gimana? Ya, tidak
ya mengingkari kemungkaran dengan apa? Tangan. Ya, sebagaimana kita telah sebutkan ya pada pertemuan yang sebelumnya, misalnya seorang ayah ya melihat anaknya melakukan kemungkaran kemudian diingkari dengan tangannya. Misalnya dipukul ya. Ini anaknya sendiri. Ya, ini adalah anaknya sendiri kemudian dia memiliki kemampuan karena ini adalah dalam ya kekuasaannya. Ya, begitu pula seorang pemimpin ya, seorang pemimpin negara bisa mengingkari kemungkaran ya dengan tangan ya karena mereka memiliki kekuatan ya karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kekuatan sehingga mereka bisa ya mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan tangan mereka. Begitu pula disebutkan di sini ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya dalam Al-Qaulul Mufid ya faqata'ah. Yani perkataan faqata'ah ya dulu ala ghirati salaf. Ya, faqata'ah itu memutusnya. Maka di sini menunjukkan akan ghirati salaf. Apa ghirah? Semangatnya ya kaum salaf as-saleh ya wa quwwatihim yaitu dan kekuatannya mereka fi taghyiril munkar bil yad wa ghairiha. Yaitu mereka apa? Mampu mengingkari kemungkaran dengan apa? Dengan tangan dan selainnya. Ya, karena dahulu zaman afiyah. Ya, zaman keselamatan. Ya, mereka apa? Mengingkari kemungkaran dengan ya, dengan apa yang memang mereka mampu, yaitu seperti dengan menggunakan tangan. Ya, adapun kita kembali lagi bahwasanya di sana apabila seorang hendak mengingkari kemungkaran dengan tangan maka dilihat ya mafsadah dan maslahatnya. Ya, apabila yang diingkari ini adalah misalnya apa? Ya di perkampungan yaitu kemungkaran kemudian dengan tangan kemudian begini dan begitu ya maka ya harus melihat ya mafsadah yang akan timbul darinya supaya tidak terjadi apa? Fitnah ya, supaya tidak terjadi fitnah. Tapi apabila seorang itu memang memiliki kekuatan ya sebagaimana kita telah sebutkan baik itu dari pemerintah atau seorang ayah yang mengingkari kemungkaran yang ada pada anaknya bisa saja ya mereka gunakan apa ya dengan tangannya. Kemudian ya dari apa yang disebutkan dari faedah dari athar ini yang pertama adalah ingkaru lubusil khayt li raf'il bala au daf'i wa annahu syirkun ya yaitu pengingkaran dari penggunaan khayt ya yaitu tali ya yaitu untuk mengangkat bala, mengangkat musibah atau untuk menolaknya dan bahasanya itu termasuk dari kesyirikan. Kemudian yang kedua wujubu izalatil munkar, itu wajibnya menghilangkan kemungkaran liman yakdir ya ala izalatihi ya bagi siapa yang mampu untuk menghilangkannya yaitu dengan tangannya ya dihilangkan kemungkaran. Ya sihatul istidlal bima nazala fi syirk al akbar ala syirkil asghar ya yaitu sihatul istidlal ya bisa istidlal itu apa sah ya dari apa yang terjadi ya dari apa yang terjadi pada syirik akbar itu pada syirik kecil. Kenapa? Lisumulihilah ya karena apa? Tercakupnya ya di dalamnya yaitu bisa jadi ya syirik asghar ini apa berubah menjadi syirik akbar ya karena seorang apabila meyakini bahwasanya barang tersebut zatnya barang tersebut itu adalah yang menolak madarat dan mendatangkan manfaat maka terjatuh pada ya syirik akbar. Kemudian yang keempat annal musyrikin yukirrun bi tauhidir rububiyah. Bahwasanya orang-orang musyrik mereka apa? Menetapkan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah yaitu tauhid ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yaitu terkait dengan bi af'alillah yaitu perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Al-Khaliq, kemudian apa? Al-Mudabbir, ya Allah Subhanahu wa taala sebagai pengatur, ya dan Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Al-Malik, memberi rezeki dan Allah Subhanahu wa taala sebagai ya raja di raja, ya ini adalah tauhid rububiyah. Wa ma'a hadza hum musyrikun. Ya, padahal mereka ini adalah orang-orang musyrik. Ya, kenapa? Li'annahum lam yukhlisu fil ibadah. Ya, karena mereka tidak mengikhlaskan di dalam ibadah. Ya, dikarenakan mereka apa? Tidak mengikhlaskan di dalam ibadah. Jadi apa? Kesyirikannya terdapat pada rububiyah. Ya, adapun uluhiyah ya itu adalah terkait dengan apa? Perbuatan hamba. Ya, afalul ibad yaitu perbuatan hamba ya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala.
ya, dikarenakan mereka tidak mengikhlaskan pada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Insyaallah bisa dipahami ya dari apa yang kita bahas pada kesempatan ya malam hari ini. Ya, insyaallah kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.